Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teman Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Naila Nur Fajriah. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Prosesi pemulasaran akhirnya berjalan lancar tanpa hambatan apapun. Satu persatu warga mulai pergi meninggalkan pemakaman dan kembali pulang ke rumah masing-masing. Kini hanya menyisakan keluarga almarhum, yaitu istri berikut putranya yang masih enggan untuk meninggalkan sang ayah yang kini tubuhnya telah ditimbun dengan tanah pemakaman. "Sudah ya bu, yang ikhlas," serunya kepada ibunya. Ini semua gara-gara si Darmoko. Coba saja waktu itu dia menuruti perintah dari bapakmu. Mungkin sampai saat ini bapakmu masih ada dan berkumpul bersama dengan kita. Balasnya. Bu Nyai masih tetap menyalahkan Darmoko atas kepergian Ustadz Abdul Salam. "Sudahlah bu, jangan mulai lagi. Mari, lebih baik kita pulang ke rumah. Bapak sudah tenang berada di sisinya. Jika bapak melihat ibu bersedih begini, maka yang ada, almarhum tidak akan bisa tersenyum di sana bu," serunya yang membujuk sang ibu untuk tak terus-terusan menangis. Hingga pada akhirnya mereka pun dengan berat hati untuk meninggalkan pemakaman itu. Sesekali Ustadz muda menoleh ke belakang untuk berpamitan kepada almarhum ayahnya. Tangannya bergerak melambai ke arah papan nisan yang telah tertancap di gedukan tanah berwarna kemerahan itu. "Selamat jalan pak. Semoga amal dan ibadah bapak diterima oleh Yang Maha Kuasa." Langkahnya terlihat begitu gontai. Ia tetap memberi dukungan kepada sang ibu agar bisa tegar dan tabah untuk menerima kenyataan. Meskipun sebenarnya dirinya juga butuh seseorang untuk menguatkannya. Pelataran rumah telah sepi. Hanya ada beberapa orang yang masih menyibukkan diri menyapu halaman rumah Bu Nyai, sekaligus beberes buku-buku Yasin yang masih berserakan di dalam sana. "Ibu masuk dulu, cuci tangan dan kaki. Setelah itu beristirahatlah," paparnya kepada Bu Nyai. Loh, terus kamu mau kemana? Tanyanya kepada sang putra. "Zaki mau membantu Mas Tarmin untuk membersihkan halaman sebentar," sahutnya. Bu Nyai pun mengangguk. Kemudian mulai menaiki tangga dan masuk ke dalam rumahnya. Semerbak wangian minyak serimpi disertai bunga santaman masih melekat menyelimuti area ruang tamu tersebut. Sesekali Bu Nyai menyadarkan dirinya kepada dinding, di mana di tempat itu ia biasanya menghabiskan waktu bersama suami tercintanya untuk sekedar bercengkrama, membahas soal akhlak dan agama. Sampai akhirnya dirinya pun teringat bahwa beberapa jam lagi ia harus memenuhi janjinya untuk melakukan sumpah pocong di surau sana bersama dengan Darmoko. Seketika hatinya mendadak risau. Bu Nyai langsung melangkah ke belakang untuk membasuh muka beserta tangannya, berharap ingatannya akan sumpah pocong itu bisa hilang dari benaknya walaupun cuma sekejap. Setidaknya ia bisa beristirahat sebentar sebelum melakukan ritual sumpah pocong itu. Namun apa dayanya, semua tubuhnya sadar terguyur oleh air. Bahkan baju yang dikenakannya pun ikut basah. Tapi tetap saja wajah mengerikan sosok pocong menyeramkan itu masih membayangi pikirannya. Ia terlihat mundar-mandir di bilik kamarnya. Sesekali mencoba untuk merebahkan dirinya di sana, memejamkan mata. Seraya tangannya membekap sebuah bantal guling yang sudah tertata rapi di ranjang itu. Ketika ia mendekap guling itu kepada pelukannya,
Entah mengapa Bunyai merasakan mendengar tenggusan kasar napas seseorang. Padahal di kamar itu hanyalah ada dirinya sendiri. Zaki? Ia berteriak memanggil nama sang putra, masih dengan mata yang tertutup. Siapa tahu saja suara tadi adalah suara putranya. Masih hening, tak ada jawaban. Zaki? Itu kamu, nak? Bunyai mengulangi pertanyaan yang sama. Mungkin saja putranya tadi tak mendengar teriakannya. Namun masih tak ada jawaban dari sana. Ia pun langsung membuka matanya perlahan. Sontak, Bunyai pun langsung kaget dan melempar guling yang dipeluknya tadi jauh-jauh. Entah bagaimana ceritanya, guling yang dilihatnya tadi tiba-tiba telah berubah menjadi sosok pocong dengan wajah yang amat mengerikan. Giginya yang menghitam dan runcing terlihat menyeringai ke arahnya. Pergi kau dari hadapanku. Teriaknya sembari menutup mukanya dengan kedua tangan. Mendengar teriakan dari dalam, Ustadz Muda pun langsung berlari menghampiri arah suara tersebut, yang dimana sumber suara itu ternyata berasal dari kamar sang ibu. Ia melihat ibunya tiba-tiba duduk meringkuk dengan menyembunyikan wajahnya di antara kedua kakinya. Astagfirullah, Bu, ada apa? Tanyanya pada Bunyai. Sang putra langsung mendekap tubuhnya dan menangkannya. Itu di sana. Tangannya menunjuk pada guling yang dibuangnya tadi. Tidak ada apa-apa, Bu. Ustadz Muda langsung mengambil guling yang terjatuh itu, kemudian meletakkannya kembali ke ranjang. Buang benda ini jauh-jauh dari hadapanku. Namun dengan sigap, Bunyai langsung membuang guling itu kembali ke lantai. Mimik mukanya terlihat sangat ketakutan. Kenapa, Bu? Itu kan cuma guling. Tanya putranya. Ia heran. Mengapa ibunya itu takut setelah melihat guling tersebut? Atau jangan-jangan karena ucapan sumber yang dilontarkan tadi ya, saat beliau tetap kekeh untuk sumpah pocong. Kini Ustadz Muda mulai mengaitkannya dengan sumpah pocong yang akan dilaksanakan beberapa jam lagi. Bu, apakah tidak lebih baik jika ibu minta maaf saja kepada Mas Darmoko beserta istrinya daripada harus melakukan sumpah pocong itu, Bu? Tanyanya kepada sang ibu. Ia merasa bahwa ibunya sangat ketakutan, apalagi setelah melihat guling tadi. Mungkin saja ibunya tadi melihat guling itu telah berubah menjadi sosok pocong mengerikan, sehingga peluh sebesar biji jagung masih terus-menerus keluar dari keningnya dan menyebabkan jilbab yang dipakainya saat ini menjadi basah. Tidak, sampai mati ibu tidak mau minta maaf kepada seorang pembunuh, tegasnya. Ibu lebih baik disumpah pocong daripada harus merendahkan diri sendiri untuk meminta maaf kepada mereka. Walaupun begitu, Bunyai masih saja tetap angkuh. Baiklah jika begitu, Bu. Zaki juga tak kurang-kurang untuk menasihati ibu. Meskipun Zaki sendiri sebenarnya tak percaya dengan ritual sumpah pocong itu. Tapi setelah melihat ibu ketakutan tadi, kini perlahan Zaki paham bahwa efek dari sumpah itu ternyata membawa pengaruh yang sangat besar, Bu. Maksud Zaki, mumpung masih belum terlambat, kini Zaki hanya memiliki ibu. Ibu adalah amanat terakhir Bapak yang harus Zaki jaga. Dan jika ibu kenapa-napa, apa nantinya harus Zaki katakan kepada almarhum Bapak, Bu? Ustadz Muda masih berusaha untuk meyakinkan ibunya bahwa tindakan yang diambilnya adalah salah. Sudahlah, Leh. Jangan mulai berceramah lagi. Lebih baik kamu pergi dan beristirahat saja sana di kamarmu. Tinggalkan ibu sendiri di sini, serunya kepada sang putra. Kini Ustadz Muda sudah tidak bisa berkata lagi. Ia menyayangkan atas tindakan yang diambil oleh sang ibu. Dirinya hanya bisa mengambil napas panjang di saat sang ibu mulai meremehkan efek dari sumpah yang akan dilakukannya nanti.
Dirinya tidak tahu apa yang akan terjadi kepada ibunya setelah melakukan sumpah pocong tersebut. Ia hanya bisa berharap semoga Yang Kuasa selalu melindunginya dan mengampuni setiap dosa yang diperbuatnya. Di rumah sepetak itu, suami dari Minul, Yaitu Darmoko, terlihat mundar-mandir kesana kemari seperti orang yang sedang kebingungan. Raut wajahnya penuh akan kecemasan. Melihat suaminya yang seperti itu, Minul pun langsung menghampirinya dan menanyakan apakah gerangan yang membuat hati suaminya resah. "Mas, ada apa toh? Kok dari tadi mundar-mandir tak jelas gitu?" tanya Minul. Kamu ini dek, mengagetkan saja, sahutnya. Ia nampak terkejut karena tiba-tiba istrinya menghadangnya dan berdiri tepat di hadapannya. "Ya sehabisnya, aku lihat dari tadi Mas gak bisa diem sih," papar Minul. "Iya ini, Mas jadi khawatir dengan kata-kata Bunyai tadi," balas Darmoko. "Khawatir? Ngapain Mas mengkhawatirkan orang yang sudah memfitnah kita?" Minul mulai memasang muka jengkel. Ia pun langsung mengalihkan pandangannya. Ya bukan begitu dek, Mas kepikiran saja ucapan Bunyai yang dengan tegasnya tadi mengumumkan bahwa dia telah siap untuk sumpah pocong. Padahal maksud Mas tadi kan hanya bergerak supaya Bunyai mengatakan sejujurnya pada warga bahwa kita memang tidak melakukan praktek seperti yang dituduhkannya. Mas tak menyangka jadinya malah akan seperti ini dek, tutur Darmoko pada istrinya itu. "Walah, ternyata cuma hal itu toh yang dari tadi mengganggu pikiran Mas Darmoko." Sikap Minul terlihat cuek. Dirinya kemudian berjalan ke depan, lalu mengambil posisi duduk di kursi kayu, sembari meneguk air yang ada dalam gelas. "Sudah Mas, biarkan saja. Toh dia juga menyanggupi bukan?" ucap Minul dengan entengnya. Iya sih, tapi Mas jadi kasihan bila sumpah itu jadi dilaksanakan dek, seru Darmoko. Kini dirinya menyusul istrinya dan duduk bersebelahan dengannya. "Kasihan bagaimana maksud Mas?" Kening Minul mulai mengerut. Ia menatap lekat wajah suaminya. Ya kasihan dek, kalau ucapannya terbukti salah dan Bunyai juga harus menanggung resikonya, sahut Darmoko. "Mas kasihan sama dia? Dia saja tadi udah kasihan kok pas melihat Mas Darmoko diarak warga yang hendak mengikat tubuh Mas di bawah pohon jati itu. Untuk apa juga kasihan kepada wanita iblis macam begitu Mas? Dia itu tidak punya hati. Hatinya sudah tertutup oleh amarah. Dengan seenaknya dia memfitnah kita telah melakukan pesugihan hanya karena Pak Ijo dan suaminya yang secara kebetulan tewas di rumah kita ini." Minul mengoceh tiada henti. Kata-katanya barusan seolah tengah mengolok-ngolok sikap Bunyai yang telah dilakukannya kepada suaminya. Ia masih sakit hati atas tindakan Bunyai tentang fitnah keji yang dibuatnya untuk menghasut para warga agar membenci dirinya dan juga Darmoko. "Istri seorang ulama besar kok kelakuannya bejat kayak iblis begitu?" tambahnya lagi. Astagfirullah dek, nyebut kamu itu sedang hamil, jadi jangan ngomong sembarangan. Nanti ucapanmu akan ngaruh pada janin yang ada di perutmu itu, sentak Darmoko, sekaligus mengingatkan istrinya agar tidak berkata sembarangan saat sedang mengandung. "Astagfirullah, ya Allah. Iya Mas, aku hilaf. Emosi saat aku tadi dibuatnya," seru Minul sembari mengelus perutnya. "Seburuk-buruknya seorang, Mas minta tolong jaga lisanmu dek. Biarlah itu menjadi urusan dia sama Allah." Terlihat Darmoko yang mencoba untuk memberitahu istrinya. Minul hanya mengangguk sembari menunduk.
Ia sudah tak bisa berkata apa-apa lagi, karena memang ucapannya tadi sedikit keterlaluan. Jika dirinya menggunjing orang seperti itu, maka apa bedanya dirinya dengan Bunyai? Nampak jelas raut wajah Minul yang penuh akan penyesalan setelah berucap sembarangan tadi. Ia sungguh tak menyangka jikalau kata-kata kasar itu keluar begitu saja dari mulutnya. Padahal ia sendiri tahu bahwa sekarang dirinya sedang mengandung. Tak sepatutnya ia mengolok-ngolok seseorang seperti tadi. Bahkan dirinya sendiri saat ini juga merasa belum menjadi istri yang sempurna bagi Darmoko. Ditambah lagi perkataan kasar yang tak bisa dirinya kendalikan saat ini. Mas, sekali lagi maafkan aku ya. Aku benar-benar menyesal telah berkata kasar tadi. Ia langsung bersujud di kaki Darmoko agar suaminya itu mau maafkannya. Sudah, jangan seperti ini. Ayo bangunlah. Darmoko kemudian mengangkat bahu sang istri, kemudian mendudukkannya kembali pada kursi kayu yang ada di sebelahnya. Sekarang dirinya yang bergantian mengambil posisi jongkok di hadapannya. Ia menggenggam tangan Minul, sesekali menempelkan daun telinganya itu ke perut Minul. Suara azan telah berkumandang di surau sana. Kembali keresahan itu menyelimuti hatinya lagi. Ia tahu bahwa sebentar lagi sumpah pocong itu akan dimulai. Bukan semata-mata takut melakukannya, namun dirinya sangat menyayangkan jika sumpah yang diambilnya itu akan menjatuhkan korban lagi. Secara Bunyai lebih memilih untuk menyanggupi syarat darinya, walaupun itu sebenarnya hanyalah gertakan saja. Ia melakukan semua itu supaya Bunyai sadar akan tuduhan fitnah yang dilayangkan padanya. Hanya satu yang ia harapkan, yaitu berharap agar Bunyai bisa mengembalikan lagi nama baiknya di depan semua warga. Namun hal yang tak diinginkan malah terjadi. Jika saja pada waktu itu Bunyai mengakui semua kejahatannya dan mau meminta maaf padanya, tak akan pernah terjadi. Tapi sudahlah. Percuma berharap kepada orang angkuh seperti itu. Jangankan kata maaf, bahkan sampai saat ini pun Bunyai masih terus menyalahkannya atas kepergian suaminya. Darmoko. Setengah jam kemudian, terdengar suara teriakan seorang yang memanggil namanya dari luar rumah. Minul pun langsung beranjak dari duduknya untuk membukakan pintu. Rupanya Mariadi, adik dari Mak Tona yang bertamu ke rumahnya. Monggo Kang, lebet. Mas Darmoko ada di dalam, ajak Minul dengan ramah. Tidak Mbak Yu, makasih. Aku hanya sekedar memberitahukan saja bahwa Darmoko telah ditunggu di surau sekarang. Papar pria itu padanya. Ya sudah, saya permisi dulu. Tolong sampaikan pesanku tadi pada Darmoko ya. Tambahnya lagi. Kemudian Mariadi menggoes sepeda utannya dan pergi meninggalkan rumah Minul. Istri dari Darmoko langsung menutup pintu itu kembali. Ia lalu menghampiri suaminya yang masih duduk termenung di tempat yang sama. Mas, tadi ada Kang Mariadi. Dia memberitahu bahwa Mas sudah ditunggu warga di surau saat ini, ujar Minul yang menyampaikan pesan itu kepada suaminya. Iya, Mas juga dengar. Ya sudah kalau begitu dek, Mas mau sholat dulu agar hati Mas tenang sebelum melakukan sumpah itu. Setelah ini Mas akan berangkat ke surau, paparnya. Mas, aku ikut ya, rengek Minul dengan mengatupkan tangannya ketika kaki Darmoko hendak meninggalkan ruangan itu. Tidak dek, kamu di rumah saja. Ini bukan sumpah biasa. Bagaimana jika nanti akan berpengaruh pada bayi kita, ucap Darmoko. Ia melarang Minul untuk ikut serta bersamanya. Mendengar hal yang menyangkut buah hatinya, Minul pun hanya bisa mengangguk dan menuruti perintah dari suaminya. Ia tak tahu kesalahan yang dibuatnya berulang untuk yang kedua kalinya. Lebih baik ia mematuhi perintah suaminya
dan berdiam diri di rumah sampai suaminya itu selesai untuk melaksanakan sumpah yang telah diambilnya. Ketika Darmoko telah menginjakan kakinya di surau, ia melihat tubuh Bu Nyai yang sudah dibalut oleh kain kafan putih. Bayangan teror sosok pocong dengan wajah mengerikan mulai muncul di benaknya. Ia hanya bisa meneguk salivanya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Yang dipikirkannya kala itu ialah bagaimana bisa Bu Nyai dengan santainya tanpa rasa takut telah siap untuk melakukan sumpah tersebut. Sedangkan wanita itu pastinya tahu bahwa cerita tentang dirinya yang melakukan praktik pesugihan itu adalah fitnah. Dengan langkah berat, Darmoko pun mulai maju dan mengambil posisi terbaring bersebelahan dengan Bu Nyai, di mana di sana sudah ada kain kafan baru yang sudah menunggunya dan siap untuk melilit tubuhnya. Darmoko seperti merasakan gambaran kematian yang sungguh nyata saat ini. Bagaimana tidak? Untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, maka dirinya terpaksa melakukan sumpah ini dan melawan Bu Nyai yang mana kalanya wanita itu juga sudah siap disumpah dan siap untuk menanggung resiko atas tindakannya itu. Ya Gusti, bagaimana ini? Bagaimana jika setelah melakukan sumpah pocong ini, aku benar-benar dinyatakan telah meninggal? Nama aku akan diukir di sebuah papanisan, dan tubuhku akan dipendam di dalam gunungan tanah bersama dengan para mayat yang mungkin jasadnya saat ini telah menjadi tulang belulang. Betapa seramnya jika hal itu sampai terjadi. Bahkan aku pun belum siap untuk meninggalkan dunia ini. Tapi aku juga tidak sudi jika harus minta maaf kepada pembunuh suamiku. Mau tidak mau harus menanggung resikonya setelah ini. Semoga saja pocong itu tidak menerorku malam ini. Dalam hatinya, Bu Nyai mulai bergeming, memikirkan banyak hal sembari tatapan tajamnya dilayangkan ke arah Darmoko. Tubuhnya terlihat bergetar. Peluh sebesar biji jagung mulai keluar dari keningnya. Ia merasakan gambaran kematian ada di depannya saat ini. Bayangan nyata dirinya meninggal seakan telah membuat otaknya menjadi tidak bisa untuk berpikiran jernih. Deg-degan, gemetar. Pasti itu yang dirasakan Darmoko saat ini. Meskipun ia adalah seorang pria yang jujur, namun baru kali pertamanya ia melakukan ritual sumpah seperti ini, di mana seluruh tubuhnya harus dibalut oleh kain kafan layaknya orang yang telah meninggal. Langit terlihat mendung. Awan hitam mulai menyelimuti kampung Mojo Asem. Entah kebetulan atau bagaimana, seperti akan turun hujan hari ini. Atau mungkin juga itu adalah sebuah pertanda dari Yang Maha Kuasa sebelum sumpah itu dilaksanakan. Baik, kalau begitu langsung kita mulai saja ya. Bagaimana Mas Zaki? Seru Pak RT kepada Ustadz muda. Lebih baik Bapak langsung tanyakan saja kepada yang bersangkutan tentang siap atau tidaknya mereka. Saya sudah angkat tangan dan tidak mau berkomentar apapun dalam hal ini. Toh, bukan 1-2 kali saya memperingatkan ibu saya maupun Mas Darmoko. Namun jika mereka tetap memilih untuk melanjutkannya, ya silakan saja. Tutur Ustadz muda. Terlihat jelas raut kekecewaan terpancar dari wajahnya. Sangat disayangkan sekali bila tindakan sumpah ini harus dilanjutkan. Sudahlah, ayo. Sebentar lagi akan gelap ini. Siapa juga yang mau berlama-lama di sini? Yang ada nanti pocong itu malah datang untuk meneror kita jika masih mikir-mikir dulu. Teriak warga. Mereka mulai resah karena sumpah itu belum juga dilaksanakan. Para warga takut akan hari yang sudah semakin petang, di mana pergantian siang menjadi malam akan disambut oleh para komedi yang suka menjahili manusia. Baik, kita mulai saja ya kalau begitu. Saya tanya kepada kedua belah pihak, yaitu Mas Darmoko dan Bu Nyai. Apakah kalian sudah siap untuk sumpah pocong? Tanya Pak RT kepada keduanya.
Bismillah. Insya Allah saya siap, Pak. Tegas Darmoko sembari mengatur napasnya dalam-dalam. Lantas, Bunyai bagaimana? Apakah sudah siap? Tanyanya sekali lagi kepada Bunyai. Siap, saya sudah siap. Sahutnya sedikit terbata. Tersirat dengan jelas raut wajah Bunyai yang mulai terlihat gugup. Darmoko hanya bisa melirik Bunyai, walaupun dalam hatinya sebenarnya merasa tak tega. Entah apa yang akan terjadi setelah sumpah ini dilangsungkan. Pria itu berharap semoga hari ini tak ada korban berjatuhan lagi. Untuk ini saya menyatakan ya, jika dari dua sisi sudah siap untuk disumpah pocong, sumpah ini diadakan untuk mengetes kebenaran tentang ucapan siapakah yang benar dan siapakah yang tidak jujur dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Dan jika salah satu dari kalian terbukti berbohong, maka kalian harus menanggung resiko itu sendiri. Apakah kalian sanggup? Tanya PRT yang terlihat meyakinkan Darmoko dan Bunyai kembali. Sebelum memang ia sudah berdiskusi dengan ustadz muda tentang semua ini. Sepertinya sumpah ini memang sengaja diulur supaya keduanya dapat berpikir dengan jernih dan membatalkan tindakan yang telah mereka pilih ini. Karena sebenarnya melakukan ritual seperti ini sama saja dengan musyrik. Tapi mau bagaimana lagi? Warga di sini lebih percaya dengan ritual kuno macam ini daripada percaya dengan kekuasaan yang maha menciptakan. Padahal sebelumnya Darmoko juga sudah bersumpah atas nama Allah bahwa dirinya tidak melakukan hal keji seperti yang dituduhkan oleh Bunyai. Namun entah mengapa mereka malah tidak mempercayai kata-katanya dan menganggap bahwa Darmoko telah mengelak karena kedoknya sudah terbongkar. Semua ini terjadi memang karena desakan Bunyai yang terus-menerus menyindirnya dan membuat warga semakin geram atas perbuatan yang tidak Darmoko lakukan. Maka dari itu, sumpah ini diadakan karena sebuah keterpaksaan semata. Bahkan mungkin ustadz muda pun mengetahui bahwa sebenarnya Darmoko juga tidak ingin melakukan hal ini untuk melawan ibunya sendiri. Semua ini real ia lakukan untuk mengembalikan nama baiknya di mata masyarakat. Tak berselang lama, keduanya pun mengangguk pelan. Pertanda bahwa mereka telah siap untuk menanggung resikonya apabila salah satu dari mereka berbukti berbohong. Baiklah kalau begitu, sekarang silakan salah satu dari kalian untuk mengucapkan sumpah itu terlebih dahulu. Jangan lupa diawali dengan bismillah dan menyebut nama Allah supaya tak terjadi hal yang tak diinginkan setelah ini. Ucap PRT yang menjelaskan lebih detail kepada mereka berdua. Silakan Bunyai. Bunyai selaku istri dari almarhum pimpinan kampung ini dan terbilang usianya lebih tua dari Darmoko, saya persilakan untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Ujarnya lagi. Ia menyuruh agar Bunyai mengambil sumpah pertama. Loh, kok saya? Harusnya yang lebih muda dulu dong yang mengucapkannya. Celetuknya. Raut wajahnya mulai tegang. Bahasa tubuhnya memperlihatkan bahwa Bunyai sudah mulai ketakutan. Melihat ibundanya yang berteriak seperti itu di depan khalayak ramai, ustadz muda pun langsung menghampirinya. Ia duduk berjongkok tepat di samping ibunya. Bu, kalau ibu tidak yakin melakukan sumpah ini, lebih baik ibu batalkan saja. Minta maaflah kepada Mas Darmoko. Setelah ini semuanya pasti akan kembali tenang. Bisiknya lirih ke telinga Bunyai. Tapi bagaimana dengan pandangan para warga? Kalau mereka mengetahui yang sebenarnya, bagaimana kalau warga nanti mengusir atau membakar ibu hidup-hidup seperti yang mereka lakukan dulu pada Neneng? Sahutnya dengan mata melotot ke arah sang putra. Ia takut setelah kejahatannya terbongkar, para warga akan langsung menghakiminya.
Percayalah Bu, ada Zaki di sini. Nanti Zaki yang akan membantu ibu menjelaskan kepada para warga. Ustadz muda masih berusaha untuk membujuk ibunya. Darmoko melihat apa yang tengah dilakukan oleh ustadz muda kepada ibunya. Ia tahu bahwa saat ini sang putra tengah mencoba untuk membujuk dan menasihati ibunya agar membatalkan sumpah ini. Garis senyum nampak terukir jelas di bibirnya. Sejenak dadanya bisa bernapas dengan lega setelah melihat pemandangan ibu dan anak itu. Ia berharap semoga ustadz muda berhasil untuk membujuk sang ibu. Silakan Bu Nyai untuk mengambil sumpah terlebih dahulu. Monggo, supaya tidak berlama-lama kita di sini, karena sebentar lagi hari sudah mulai petang. Namun tiba-tiba Pak RT mulai mendesaknya untuk segera mengucapkan sumpah itu. Bu, Zaki mohon, pertimbangkan kembali apa yang Zaki katakan tadi. Sebelum semuanya terlambat, Bu. Ucap ustadz muda. Tanpa sadar dari kelopaknya itu telah menetes peluh bening yang kemudian mulai berjatuhan di kedua pipinya. Ia tak mau setelah semua ini hal buruk akan menimpa kepada ibunya, karena hanya Bu Nyai lah yang ia miliki saat ini. Maafkan Ibu Zaki. Lebih baik Ibu melakukan sumpah ini daripada harus mengurangi martabat Ibu untuk minta maaf kepada Darmoko. Ucapnya dalam batin. Saya selaku istri dari almarhum sesepuh kampung ini bersumpah bahwa apa yang saya katakan tadi mengenai Darmoko adalah jujur, sejujur-jujurnya. Dan jika ucapan saya ini terbukti bohong, maka saya siap untuk menanggung semua resikonya. Itulah isi sumpah yang telah diucapkan oleh Bu Nyai. Namun tiba-tiba, mendadak mendung menjadi gelap gulita. Yang tadinya masih terlihat secercah sinar, kini semua seperti tertutup oleh awan hitam. Disusul oleh gemuruh suara guntur yang bersahutan di atas langit sana. Tak lama setelah itu, terdengar bunyi air yang jatuh pada atap surau. Kian lama semakin deras dan menjadikan kampung Mojo Asem dilanda hujan yang begitu lebatnya. Angin datang menyapu dari kubu kiri dan kanan, menyibakkan tirai-tirai surau berterbangan ke sana kemari. Para warga yang tadinya berada di luar, kini semuanya telah berkumpul menjadi satu memenuhi aula surau. Gambaran cambuk yang disebabkan oleh guntur semakin membuat para warga bergidik ketakutan. Ustadz muda langsung mengelus dadanya dan melantunkan zikir demi keselamatan semua. Disusul oleh para warga lainnya yang mulai meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Astagfirullah, rupanya efek dari sumpah ini mulai bekerja. Ya Allah, lindungilah kampung ini. Berikut istriku yang kutinggalkan sendiri di rumah. Ucap Darmoko yang dengan mata terpejam. Mulutnya tak henti-hentinya mohon perlindungan untuk keselamatan istri dan jabang bayinya yang ada di rumah. Pun dengan Bu Nyai saat ini, tubuhnya bergetar setelah mendengar gemuruh petir di atas sana. Suaranya sangat dahsyat, bak seperti suara ledakan tabung gas. Sudah, cepatlah. Jangan hiraukan keadaan cuaca di luar sana. Ayo, sekarang giliranmu Dar. Tegur salah seorang warga pada Darmoko. Inilah saatnya giliran Darmoko yang mengucapkan sumpah tersebut sebagai penutup. Warga mulai mendesaknya meskipun keadaan cuaca di luar yang sangat tidak memungkinkan sekalipun. Mereka hanya ingin cepat pulang ke rumah sebelum azan maghrib berkumandang. Maaf, tapi keadaan di luar sana hujan lebat. Lebih baik sumpah ini ditunda dulu, sembari menunggu keadaan cuaca kembali stabil. Seru ustadz muda yang mengajukan sebuah saran kepada para warga. Loh, justru inilah saatnya. Saat yang paling ampuh untuk membuktikan jika Darmoko memang benar-benar tidak bersalah. Anggap sajalah kalau dia berbohong, maka guntur di langit sana akan menyambarnya. Hitung-hitung sebagai hukuman karena dia sudah bermain-main dengan sumpah. Sahut salah satu warga dengan menyunggingkan bibir setelah dengan gampangnya berucap demikian.
Astagfirullah, tega sekali kalian mengatakan hal itu kepada saya, cetus Darmoko. Dadanya serasa sesak setelah mendengarkan ucapan para warga. Seburuk-buruknya manusia, tak sepantasnya juga kalian berkata seperti itu. Biarlah Allah yang akan menentukan hukumannya bagi mereka yang telah berbohong. Tegas Ustadz muda kepada semua, sembari melirik tajam ke arah ibundanya. Baiklah, silakan bagi Mas Darmoko untuk segera mengucapkan sumpah penutup. Monggo Mas, seru Pak RT. Seketika jantung Darmoko menjadi berdebar, bukan karena ketidaksiapannya. Soal itu tidak usah diragukan lagi. Segala upaya akan tetap ia tempuh untuk mengembalikan nama baiknya yang sudah tercoreng. Namun badai di luar sana seolah tengah mengisyaratkan sebuah pertanda yang tidak baik. Seakan seluruh alam turut menjadi saksi atas sumpah yang mereka ucapkan. Mas Darmoko, monggo dilanjut, ucapan Pak RT padanya. Seketika lamunan Darmoko menjadi buyar. Ia pun memfokuskan hati dan pikirannya dahulu sebelum mengucapkan sumpah tersebut. Lalu bibirnya terlihat bergeming seperti tengah melantunkan zikir dan memohon perlindungan kepada Yang Kuasa. Setelah itu, ia menarik nafas panjang. Saya Darmoko, selaku warga Mojo Asem, menyatakan dengan sejujur-jujurnya, dengan alam yang menjadi saksi, saya bersumpah bahwa saya tidak pernah sama sekali melakukan praktik pesugihan seperti yang kalian tuduhkan. Dan jika saya terbukti berbohong, maka saya siap untuk menerima segala resikonya. Itulah sumpah yang baru saja Darmoko ikrarkan. Mendadak gemuruh guntur dengan gambaran kilatan cambuk di atas sana mulai berhenti bersuara. Disusul dengan redanya hujan yang tadinya lebat menjadi tenang. Angin yang tadinya begitu kencang kini telah kembali dalam keadaan semula. Darmoko pun membuka netranya perlahan. Seketika jantungnya terasa lega setelah sumpah itu telah diucapkannya. Pak RT dan Ustadz muda pun langsung membantu Bunyai berikut Darmoko untuk melepas kafan yang membalut tubuhnya. Kok tiba-tiba cuaca menjadi tenang ya setelah Darmoko mengucapkan sumpah itu? Setengah dari mereka mulai berbisik, dan separuhnya lagi merasa senang karena keadaan alam yang sudah kembali damai. Alhamdulillah ya, setelah Darmoko mengikrarkan sumpah itu, mendadak gemuruh petir di langit sana menjadi berhenti. Iya ya, hujan yang tadinya lebat juga sudah mulai reda, imbu mereka. Apa mungkin Darmoko memang benar ya tidak melakukan ritual pesugihan seperti yang kita tuduhkan tadi? Tanyanya dengan penuh heran. Yang lainnya pun hanya mengangkat bahu tanpa mau menjawab pertanyaannya. Seolah mereka sangat acuh setelah bersorak-sorai menuduh seseorang tanpa bukti yang jelas. Mereka pun juga tak ada niatan untuk minta maaf kepada Darmoko. Malah salah satu dari mereka mulai membuarkan diri, keluar dari surau dan kembali ke rumahnya masing-masing. Semua yang mereka lakukan itu membuat Ustadz muda menggelengkan kepala. Memang, warga sini sangatlah miris dengan adab dan tata krama. Lihatlah, mereka langsung berbondong-bondong keluar tanpa minta maaf terlebih dahulu kepada Mas Darmoko, celetuknya. Pak RT dan Darmoko hanya tersenyum, sedangkan Bunyai nampak tak senang setelah mendengar ucapan sang putra. Wanita itu menatap Darmoko dengan sinis, kemudian menyunggingkan bibir kepadanya. Ia lalu berjalan keluar meninggalkan surau dan menyusul yang lainnya. Pak RT dan Ustadz muda pun langsung berpamitan kepada Darmoko untuk kembali pulang ke rumah masing-masing. Mas, sekali lagi maafkan atas perbuatan ibu ya mas, ucap Ustadz muda kepada Darmoko sembari mengatupkan tangannya. Tidak apa-apa mas, biarkan saja. Saya juga sudah ikhlas. Lebih baik Mas Zaki susul saja Bunyai. Saya hanya takut jika suatu hal buruk akan menimpanya setelah ini, tutur Darmoko.
Ia menyuruhnya untuk mengejar ibunya yang dari tadi sudah mendahuluinya untuk segera pergi dari surau ini. Harusnya Bu Nyai lah yang minta maaf kepadanya, namun lagi-lagi Ustadz muda yang harus mewakilinya untuk minta maaf atas semua kesalahan dan perilaku buruk yang telah diperbuatnya. Tapi tak apa, Darmoko juga nampaknya sudah tidak mempermasalahkan hal itu. Ia malah takut jika buruk dan menimpa Bu Nyai setelah ini. Akan mengapa namun pikiran dan hatinya seolah mengatakan demikian. Maka dari itu, ia menyuruh Ustadz muda untuk segera menyusulnya, supaya hal yang tak diinginkan itu tidak terjadi. Untuk sementara, cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dahyun, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.